Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar pelajaran IPA kelas 6 dengan materi tanaman dan habitatnya. Sebelum itu, yuk dipersiapkan terlebih dahulu alat tulis dan buku catatannya ya. Sudah siap semua? Yuk kita mulai belajar. Adaptasi sebuah tanaman atau tumbuhan bergantung pada daerah tempatnya hidup loh. Beberapa fitur atau morfologinya menentukan caranya bertahan hidup. Ciri tanaman yang hidup di air dengan tanaman yang tinggal di daerah kering tentu berbeda. Hal tersebut menunjukkan bahwa tumbuhan sebagai makhluk hidup beradaptasi dengan lingkungannya untuk tetap bertahan hidup. Berdasarkan pada habitatnya, tumbuhan dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah hidrofit. Hidrofit merupakan tumbuhan yang sebagian tubuhnya ada di permukaan air. Tumbuhan hidrofit bisa bertahan hidup dalam air karena memiliki lapisan lilin pada lapisan epidermis atau kulitnya. Lapisan inilah yang membuatnya tahan air dan bakteri pembusukan. Pada batang atau tangkai daunnya terdapat rongga udara yang disebut aerenkim yang melancarkan proses respirasinya sekaligus memastikan tumbuhan tetap mengapung. Tumbuhan hidrofit memiliki banyak stomata terbuka pada tubuhnya yang memudahkan daun mengambang di atas permukaan air. Contoh tanaman hidrofit adalah kangkung teratai, bakau, eceng gondok, bunga lili, dan selada laut. Yang kedua adalah higrofit. Higrofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Tanaman ini tumbuh di atas tanah dengan lahan lembab yang memiliki banyak air dan uap udara di sekitarnya. Tumbuhan ini biasanya menghuni rawa, hutan basah, atau daerah yang memiliki curah hujan tinggi. Tanaman higrofit memiliki pertumbuhan sepanjang tahun yang didukung dengan pasokan air yang cukup di sekitarnya. Tubuhnya terdiri dari bagian-bagian akar, batang, dan daun. Batangnya tidak terlihat karena tertanam di dalam tanah. Contoh tumbuhan higrofit adalah tumbuhan paku, lumut, dan keladi. Lalu yang ketiga adalah xerophyt. Xerophyt merupakan tumbuhan yang habitatnya tumbuh di lingkungan kering. Ciri tumbuhan ini adalah daunnya yang tebal dan sempit, bentuk daun yang bersisik atau berubah menjadi duri, namun ada juga tanaman xerophyt yang tidak berdaun. Bentuk daun pada tumbuhan xerophyt bertujuan untuk mengurangi penguapan. Seluruh tubuhnya dilapisi oleh lapisan kutikula atau lapisan lilin yang bertujuan untuk mengurangi penguapan. Batang tubuhnya tebal dan berongga seperti spons untuk menyimpan cadangan air. Sedangkan akarnya panjang dan tersebar luas. Contoh tumbuhan xerophyt adalah kaktus, pohon kurma, lidah buaya, dan pohon buah naga. Selanjutnya kita akan bahas cara tumbuhan menyesuaikan diri. Yang pertama adalah teratai. Teratai termasuk ke dalam jenis tanaman air yang tumbuh subur di rawa, danau, dan kolam. Cara tumbuhan ini menyesuaikan diri adalah dengan memiliki daun yang lebar dan tipis, agar penguapan air lebih mudah. Teratai juga memiliki batang berongga agar bisa bernafas walaupun akar dan batangnya terletak di dalam air. Yang kedua adalah eceng gondok. Eceng gondok termasuk ke dalam jenis tanaman air yang beradaptasi dengan cara mengapung di atas permukaan air. Tanaman ini bisa mengapung karena batangnya menggembung dan berongga. Rongga ini diisi dengan udara. Yang ketiga, tanaman bakau. Tanaman bakau hidup di pesisir laut atau air asin. Mereka menyesuaikan diri dengan cara menyaring garam di air. Garam kemudian diserap dan dikeluarkan melalui batang. Yang keempat, pohon jati. Pohon jati beradaptasi dengan cara menggugurkan daunnya. Cara ini dilakukan untuk mengurangi penguapan berlebihan saat musim kemarau. Selain itu, proses menggugurkan daun berguna untuk mencegah pohon kekurangan air saat musim kemarau. Lalu yang kelima adalah kaktus.
kaktus bisa tumbuh subur di gurun dan padang pasir. Mereka menyesuaikan diri dengan daun menyerupai duri untuk mengurangi penguapan. Kaktus juga berbatang tebal, berair, dan dilapisi oleh lilin guna menyimpan cadangan air. Mereka memiliki akar tipis dan panjang untuk mencari persediaan air di dalam tanah. Dan yang terakhir adalah lidah buaya. Lidah buaya merupakan tanaman xerophyt yang bisa hidup di daerah kering. Cara tumbuhan menyesuaikan diri dengan menebalkan batangnya dan memiliki jaringan untuk menyimpan air. Tumbuhan ini juga memiliki akar yang panjang untuk mengambil air yang berada di dalam tanah. Nah, itulah cara tumbuhan menyesuaikan diri sesuai dengan habitatnya. Masing-masing tumbuhan dengan habitatnya, cara menyesuaikan dirinya berbeda. Karena itulah mereka bisa bertahan hidup dan mampu menjaga populasinya hingga saat ini. Oke, itu saja materi kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.